Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut materinya tentang data flow diagram atau DFD. Jadi di sini DFD ialah suatu model logika atau proses yang digunakan untuk menggambarkan atau membuat model dari asal dan kemana tujuan data yang dikeluarkan dari sistem yang dibuat, di mana data yang disimpan, proses apa saja yang dihasilkan dari data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan serta proses yang dikenakan pada proses tersebut. Dengan menggunakan DFD, sistem dapat digambarkan mulai dari level yang paling tinggi hingga diuraikan sampai ke level yang paling rendah. Ini adalah contoh simbol DFD. Jadi di sini ada entitas, proses, alir data, dan data store. Nanti keterangannya kalian baca di sini ya. Kemudian penjelasan dari simbol data flow diagram. Yang pertama terminator atau entitas luar atau batas sistem boundary-nya. Terminator adalah entitas di luar sistem yang berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan sistem. Entitas luar ini dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, perusahaan, departemen, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luar sistem yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Jadi ini dua jenis terminator. Yang pertama terminator sumber, kemudian yang kedua terminator tujuan. Sini merupakan terminator yang menjadi tujuan data informasi. Contohnya ini terminator sumber, terminator tujuan, kemudian terminator tujuan dan sumber. Sebagai identifikasi, terminator diberi nama dan biasanya menggunakan kata benda. Contoh dosen, mahasiswa, pemasok, langganan, dan sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan tentang terminator ada 3, yaitu alur data yang menghubungkan terminator dengan sistem, kemudian menunjukkan hubungan sistem dengan luar, kemudian profesional sistem tidak mengubah isi kerja, prosedur, dan berkaitan dengan terminator. Kemudian yang ketiga, hubungan yang ada antara terminator tidak digambarkan dalam DFD. Kemudian kita masuk ke bagian proses. Komponen proses menggambarkan kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari suatu arus data yang dimasukkan ke dalam input untuk menghasilkan arus data keluar dari proses output. Di sini setiap proses harus diberikan penjelasan lengkap yang meliputi yang pertama identifikasi proses yang umumnya berupa angka pada bagian atas simbol proses. Yang kedua nama proses menunjukkan kegiatan apa yang sedang dikerjakan oleh proses tersebut. Yang ketiga proses pada bagian DFD, proses dapat dilakukan oleh komputer maupun manual seperti orang, mesin, dan sebagainya. Ini dia contohnya untuk yang bagian ini identifikasi, nama proses, dan proses. Jadi untuk komponennya yang kedua ya ini menghitung gaji personalia. Oke, kemudian ada 4 kemungkinan yang dapat dilakukan dalam proses sehubungan dengan input dan output. Ini dia prosesnya. Ini yang kedua. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Proses harus memiliki input dan output. Kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, simpanan data, atau proses melalui alur data. Sistem bagian divisi departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Kita masuk ke bagian data store atau simpan data. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data. Jadi nanti kalian lanjutkan. Di sini ada contohnya. Misalnya contohnya yang pertama tentang data penjualan. Hal yang perlu diperhatikan tentang simpan data. Yang pertama, hanya proses saja yang berhubungan dengan simpan data karena menggunakan atau mengubah data pada simpanan
data atau suatu proses. Yang kedua, alur dari proses menuju simpan data. Hal ini berarti simpanan yang berfungsi sebagai tujuan atau tempat penyimpanan dari suatu proses. Yang ketiga, alur data dari simpanan ke data proses. Hal ini berarti simpanan data berfungsi sebagai sumber. Yang keempat, alur data dari proses menuju simpanan dan sebaliknya berarti berfungsi sebagai sumber tujuan. Ini dia proses write, proses read, kemudian proses update-nya. Yang ketiga, alur data atau data flow. Yang keempat, alur data digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data yang terjadi di antara proses simpanan data dan terminator. Alur data dapat berupa kata, pesan, formulir atau dokumen laporan, informasi, surat atau memo sebagainya. Alur data diberi nama yang jelas dan mempunyai arti. Ada 4 konsep tentang alur data. Yang pertama, konsep paket data. Di sini ada penjelasan dan gambarnya, nanti yang kalian lihat, kalian baca. Yang kedua, konsep arus data menyebar. Di sini ada sudah jelas pada gambar. Kemudian yang ketiga, konsep arus data mengumpul. Ini dia gambarnya. Yang keempat, sumber data dan tujuan. Semua arus data dihubungkan dengan proses, baik yang dihasilkan maupun yang menuju ke suatu proses. Ini dia dari proses ke bukan proses, dari bukan proses menuju proses, kemudian dari proses ke proses. Oke, ini dia levelisasi DFD. Jadi ini contoh untuk diagram level 1. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Nanti materinya saya share. Terima kasih.